Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Ramadan dengan NIM 200201110013. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang salah satu kaidah fikih yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu at-taisir, yang artinya suatu kesulitan akan menarik kemudahan. Nah, apa sih maksudnya? Bahwasannya ketika aktivitas atau amalan yang kita lakukan itu dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ada, ternyata dirasa sulit untuk diterapkan, maka agama kita memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalankannya. Nah, contohnya adalah ketika kita melaksanakan sholat. Nah, sholat itu kan harus dilaksanakan dengan berdiri bagi yang mampu. Nah, jika tak mampu, mungkin ada uzur yang lain, karena mungkin ya keterbatasan anggota badannya, kakinya itu terpontong atau memang tidak bisa berjalan dan sebagainya, atau mungkin juga tua. Nah, sehingga diperbolehkan untuk duduk. Dan jika tidak mampu juga untuk duduk, maka boleh berbaring memiring. Nah, dalam contoh yang lain, ketika kita mau berwudu, mau mandi wajib, itu kan menggunakan air. Nah, ternyata air nggak ada. Nah, nggak ditemukan air, atau ada air, hanya saja dia ada penyakit yang kalau terkena air justru malah menimbulkan penyakit yang lebih berbahaya bagi dirinya. Nah, maka dari itu diperbolehkan tayamum sebagai bentuk kemudahan dari kesulitan yang didapatkan tadi. Contoh yang lain juga, ketika dirasakan sukar atau sulit bagi seseorang untuk menghindari atau menghilangkan najis yang ada pada dirinya. Contohnya, ada luka kan, terkena luka kan biasanya kalau luka itu luka yang berdarah kan, luka yang baru kena itu darahnya itu masih segar gitu, kayak masih cair belum beku. Jadi kalau kita berwudu, kita bersihkan dengan air, maka darahnya itu tetap keluar. Nah, jika kita bersihkan lagi tetap juga keluar. Nah, darah seperti ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan najis yang lain yang sulit untuk dihilangkan. Udah digosok misalnya tetapi juga tidak hilang. Nah, ada najis seperti ini dimaafkan. Kemudian contoh yang lain juga, Imam Syafi'i itu berkata ketika seorang perempuan dia tak mempunyai wali dalam perjalanannya, maka ia boleh menyerahkan sepenuhnya kepercayaannya kepada orang lain yang ia percayai. Ya kan mungkin kalau wanita itu kan kalau dalam melakukan perjalanan mungkin untuk menjaga kehormatannya adalah orang kayak yang menjaganya kayak bodyguardnya gitu. Tetapi kan itu wali sih kan. Ternyata walinya nggak ada, maka ada boleh diwakilkan kepada orang yang dipercayai. Tetapi ya yang dipercayai si wanita tadi sepenuhnya. Kemudian contoh yang lain juga, ucapan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa tempat-tempat yang dibuat dari tanah dan dipanaskan dengan kotoran itu boleh dipergunakan untuk berwudu. Nah, dari contoh-contoh yang ada di dalam kitab Mabadi' Awaliyah yang telah saya jelaskan atau sampaikan tadi, bisa kita elaborasikan juga kaidah ini ke contoh yang lain dalam praktek kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, ketika mau bayar zakat fitrah, kan zakat fitrah itu harus ditunaikan dalam bentuk makanan pokok. Jika makanan pokok di daerah tersebut itu adalah beras, maka zakat yang diberikan itu adalah bentuk beras. Jika di daerah tersebut makanan pokoknya gandum, berarti zakat yang dikeluarkan itu dalam bentuk gandum. Namun, di perkembangan zaman saat sekarang ini, terdapat suatu kondisi yang menyebabkan seseorang itu sulit untuk memberikan zakat dalam bentuk tersebut. Misalnya ya, anak kos kan, anak kos dia nggak punya beras,
tapi dia punya uang misalnya. Nah, maka zakat yang ia berikan boleh dalam bentuk uang yang senilai dengan zakat berupa beras tadi, jika itu dalam bentuk beras. Nah, contoh yang lain, diperbolehkan bagi kita untuk menjamak dan mengqashar sholat ketika dalam perjalanan. Ya, tentunya perjalanan ini telah melewati kadar minimal dari persyaratan jamak dan qashar pada sholat, lebih dari 85 km misalnya kan. Maka boleh untuk menjamak dan mengqashar sholat, karena memang jika tidak dimungkinkan untuk melaksanakan sholat sebagaimana biasanya. Nah, contoh yang lain juga pada kita, maksudnya ketika kita seseorang yang mau menikah misalnya kan, kalau nikah itu kan ijab kabulnya itu diucapkan. Nah, tetapi misal si mempelai prianya ini adalah orang yang memiliki keterbatasan, tidak bisa berbicara, mungkin tuli, bisa jadi juga bisu. Nah, dalam kesehariannya dia menggunakan bahasa isyarat ketika berhubungan dengan orang lain, maka dalam ijab kabul nikahnya tadi dia menggunakan bahasa isyarat. Nah, ini adalah suatu bentuk kemudahan yang diberikan oleh agama kita, tidak serta-merta memaksakan untuk diucapkan secara lisan. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Di perkembangan teknologi saat ini kan ada mesin penjual minuman ya. Mesin penjual minuman, ketika kita masukkan uangnya, kemudian langsung keluar minumannya. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau dalam jual beli, secara umum kita kenal harus ada penjual, harus ada pembeli, ada alat tukarnya, ada barang, dan ada ijab kabulnya. Nah, di sini orangnya nggak ada, ijab kabul juga nggak ada. Langsung dimasukin uangnya, barangnya langsung keluar. Nah, bagaimana hukumnya jika kemudian kan alasan orang membuat mesin penjual minuman ini kan untuk memberikan kemudahan, karena mungkin karena kan mesin penjual minuman ini biasanya kan diletakkan di tempat orang ramai. Nah, mungkin di sana karena ramainya orang tidak mungkin untuk dilayani jika secara manual, atau justru di stasiun misalnya kan tidak bisa dia melayani 24 jam, sedangkan orang ada yang datang tengah malam dan lain sebagainya. Sehingga mesin penjual minuman ini adalah solusi yang bisa memberikan kemudahan bagi baik itu penjual, maksudnya si pemilik itu kan mesin itu, ataupun si pembeli. Nah, contoh terakhir, transaksi kayak apa ya? Tiket apa namanya? Uang elektronik. Nah, gitu, kayak ShopeePay juga kan, OVO. Nah, ini diperbolehkan karena memang ketika kita mau membeli barang misalnya kan, penjualnya itu di Jakarta, sedangkan pembelinya di Sumatera. Kan kalau si pembeli ini datang ke Jakarta hanya untuk memberikan uangnya di sana, memberikan barangnya dan lain sebagainya secara manual seperti itu, justru malah menimbulkan kesulitan bagi si pembeli tadi. Uang yang harus ia gelontorkan untuk pergi ke sana saja sangat besar, urus ini urus sana, sehingga menimbulkan kesulitan. Sehingga dalam hal ini diperbolehkan dengan bayar ShopeePay sebagai bentuk kemudahan juga. Atau seperti OVO misalnya. Kalau yang OVO itu kayak misalnya kita nge-Grab kan. Nah, kalau kita bayar secara tunai itu mahal misalnya. Tetapi kalau pakai OVO ada vouchernya. Nah, sehingga OVO ini sebagai bentuk kemudahan juga. Nah, maka dalam ini juga diperbolehkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan juga saya mohon maaf karena masih proses belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.